Halo semuanya, balik lagi sama aku Rara dan hari ini aku bakalan bikin step by step atau kita belajar bareng tentang WPAP atau Weda Pop Art Portrait. Ini udah lama banget dari video tutorial WP aku yang terakhir. Sebelumnya aku bahas WPAP tentang cara milih foto dan kali ini benar-benar mau praktek dari bikin WPAP-nya. Tapi video ini bakal aku bikin dua part untuk finalisasi WPAP-nya. Yang pertama ini aku bakal bikin tentang gimana ngefaset atau ngebentuk shape-shape di WPAP itu sebelum diwarnain gitu. Oke, kita mulai videonya. Sebelum kita mulai videonya, ini adalah spesifikasi komputer aku, masih sama seperti sebelumnya yang biasa aku pakai, masih pakai Intel Core i3, memori RAM-nya 8 GB, kemudian aku pakai SSD yang 512 GB, kemudian harddisk aku 1 TB, kemudian displaynya aku pakai Nvidia GeForce GT 630. Sisanya ya standar sih, tinggal itu aja. Oke, exit kita mulai open. Ini kita close dulu. Kita lagi ngerjain. Sorry, aku tadi belum merapin itu. Oke, kita ini udah di sini aku pakai CorelDRAW 2019. Kita new dokumen. Ini ada di workspace halaman pertama. Ketika kalian buka Corel pasti akan muncul halaman ini, history pekerjaan kalian dan ada new dokumen. Klik. Kita di sini pakai bidangnya A4 aja, nggak terlalu besar. Ini aku pakai RGB karena finalisasinya kita akan untuk disimpan di komputer atau di handphone, bukan untuk cetak. Tapi kalau teman-teman dipakai untuk keperluan cetak, teman-teman bisa pakai yang primary colors-nya itu CMYK. Gitu. Ini kita pakai RGB aja dengan resolusinya 300 dpi. Oke. Dan untuk objek belajar kali ini aku udah ada beberapa foto. Ini 3 foto. Modelnya masih sama dengan belajar vektor sebelumnya. Ini ada VBTS ya teman-teman. Untuk belajar bisa pakai yang lain sih. Ini aku mau pakai yang mana ya? Ini aja deh. Ini oh ya, sebagai info ini fotonya udah aku ganti. Udah aku edit untuk keperluan WPAP. Biasanya pasti aku bikin kontras seperti ini, di mana bagian putihnya sangat terang sebagian, sedangkan sebagiannya itu bagian gelap kontrasnya. Dan kemarin ketika aku lihat foto ini, itu udah dia emang fotonya cahayanya udah direct dari sebelah, maksudnya agak miring gitu. Ini kurang lebih nih pencahayaannya kurang lebih seperti ini aslinya. Dia cahayanya udah dari arah sini, dari arah kanannya dia ya. Sedangkan bagian kirinya dia itu udah lebih gelap ini, dan cuman aku tambahin agar lebih kontras aja gitu. Oke, aku mau gambar yang ini aja ya. Biasanya tinggal aku drag sih di sini, tinggal di drag, lepas terus pencet P di keyboard biar di tengah. Udah gitu aja. Beda sama ketika di vektor aku buat dia gambarnya sebesar mungkin untuk didetailkan supaya lebih detail, tapi di WPAP aku biasanya kayak kecil-kecil aja karena WPAP kan penyederhanaan detail ya, jadinya nggak perlu detail-detail banget, dan aku terbantu kalau gambarnya tuh agak kecil sih sebenarnya, standar aja lah, nggak usah yang gini-gini. Nah, biasanya aku tes dengan pakai freehand atau di shortcutnya itu F5 ini sini. Oh ya, ini aku close dulu ya paletnya karena kita nggak pakai palet ini. Aku pakai palet warna WPAP khusus. WPAP tuh pakai ada di sebelah kanan aku ini. Nanti kalau misalkan temen-temen butuh, biar aku tambahkan di deskripsi box ya untuk download palet ini. Ini palet aku bikin sendiri sih. Oke, ini pakai freehand. Ini aku biasanya pakai warna kuning. Oh ya, sebelum di WPAP biasanya aku bikin black and white biar dia gampang gelap terangnya. Aku bedain warnanya juga lebih mudah antara warna yang lebih gelap dan lebih terang. Ini sangat membantu ketika gambarnya di grayscale atau monokrom. Nah, ini karena dia udah monokrom, biasanya garis faceting atau garis bentuk WPAP-nya aku ganti warna kuning seperti di vektor juga.
warna kuning karena dia kontras dengan warna kulitnya, jadi nanti garisnya tetap kelihatan gitu mau kita bikin gimana juga. Oke, seperti biasa kita lock. Ini kita pastiin center lagi di tengah dengan klik titik, tekan huruf P, dia langsung tengah. Jadi misalnya di sini mau ketik P, dia langsung di center lagi. Kita klik kanan, pilih lock. Kemudian untuk mempermudah lagi, ini page bordernya kita hilangkan dengan view page, terus page border. Nah, kita hilang. Dia masih A4, cuman hilang aja pas kita ngerjain sementara gitu. Kemudian ketika WPAP, karena WPAP itu lebih bagus ketika garisnya rapi atau lurus atau miring. Aku sih lebih suka yang kayak garis-garisnya tuh teratur ya, ada potongan-potongan yang lurus gitu. Nanti di prakteknya gitu. Itu dynamic guides-nya selalu aku aktifkan. Dimana ketika kita mengerjakan akan ada, nah ini muncul garis ini yang biru di atas ini yang mengikuti ketika kita membuat. Nah, garis patah-patah itu akan mengikuti. Biasanya tuh di kelipatan dari sini ke sini itu 45 derajat misal 30. Lalu kita tekan sambil tekan kontrol, dia akan lebih patah-patah gitu. Kalau ini kita masih yang bukan kelipatan 15 derajat juga masih bisa atur, tapi ketika pencet kontrol dia hanya mau di kelipatan 15 apa 10 gitu, apa 5 gitu, aku lupa sih. 1, 2, 3, 4, 5, ya 90 itu 6 berarti 15 ya. Oke. Kita mulai dari WPAP nya. Seperti biasa aku selalu mulai dari gambar rambut. Jadi kita mulai rambutnya dulu. Nah, ini aku selalu berusaha buat patah-patahnya itu selurus mungkin biasanya. Oh ya, untuk info aku udah lama banget nggak nge-WPAP karena di pekerjaan aku pun kalau ada yang order tuh kebanyakan sekarang order vektor, dan untuk nge-fan art pun aku lagi suka banget sama vektor. Lagi suka banget di vektor, jadi maaf kalau agak sedikit kaku-kaku dibikin WPAP. Jadi bikin WPAP terakhir aku entah kapan, dan itu kayaknya orderan juga bukan untuk fan art atau hobi atau kebutuhan aku, jadinya ya seperti ini agak kaku. Teman-teman sebenarnya mudah. Oh ya, untuk pakai ya, ini kalau pakai freehand, kalau pakai basic. Kenapa aku pakai freehand? Karena ketika bikin freehand itu garisnya ada gambarnya, kita klik satu. Nah, garis bayangnya tuh kelihatan. Jadi kita mau gambar kemana tuh kelihatan gitu, titik-titik. Nah, ini udah lurus, kelihatan. Walaupun agak sulit dinyambung karena ketika dia dilepas, line yang kita buat pun lepas gitu, nggak kayak Bezier kan harus menutup dulu baru dia kelepas ya, maksudnya. Nah, jadi kalau misalkan mau nyambung garisnya di endingnya itu aku harus ngeklik 2 kali, itu untuk mengakhiri garis yang pertama. Ini kita klik untuk sampai sini, diklik, habiskan. Nah, untuk nerusinnya lagi, klik lagi, baru muncul baru. Makanya di endingnya selalu aku klik 2 kali. Tuh. Aku selalu pakai ini karena itu tadi garisnya kelihatan. Sedangkan kalau pakai Bezier, kamu mulai pertama garisnya nggak kelihatan, jadinya aku nggak suka. Jadi aku nggak tahu garisnya sampai mana gitu ya. Walaupun di dynamic toolsnya muncul garis bantu, tapi ketika kamu gambar yang bukan 45 derajat atau 90 derajat tuh nggak muncul, jadinya aku nggak suka gitu. Jadi kita pakai freehand aja, tinggal pencet F5 untuk balik lagi gitu. Ini untuk garis-garis rambutnya gini nggak terlalu aku detailkan banget, hanya ya yang penting kita tahu arah rambutnya ke arah mana ya. Maksudnya ini kan ke sebelah kiri gitu, nggak tiba-tiba kita gambar tuh ada
ada ke kanan ke sana gitu, jadi kita masih gitu. Ini untuk info aja, aku selalu mencet kontrol biar dynamic toolsnya rapi ya, kalau teman-teman nggak terlalu ini jadi ketahan gitu. Sedangkan kalau kita kontrolnya aku lepas, nah dia bisa geser sedikit gitu. Jadi aku selalu pakai dynamic toolnya, selalu aku aktifin. Kontrolnya selalu aku pencet, sorry. Ini aku lepas lagi dari kontrolnya, aku pas pakai lagi. Nah ini yang tekan lagi biar lurus. Tuh, ini aku lepas lagi kontrolnya. Nah, pakai. Oke. Nanti kan kita warnanya sampai sini nih, jadinya ini aku belabasin ke sana aja nggak apa-apa. Ini kan garis-garis foto aslinya kan ini di sini. Ketika diwarnain, ini udah ketutup gitu. Kalau misalkan dia loss, misalnya ini yang bakal kita warnain ya semuanya belakang-belakangnya bakal ikut ke warna karena bocor. Tapi ketika ada objek di depan ya, ini udah ngebantu kita untuk jadi batas buat nanti kita ngewarnain. Tuh ya. Nah buat detailnya aku kerjain agak belakangan, nanti aku bikin shape utamanya dulu. Karena ini kan kayak detail-detail ini kan bolong-bolong gitu, ini rambut-rambut, rongga-rongga di rambutnya yang sudah dia setting sedemikian rupa gitu. Semoga teman-teman gak bosan yang lihat aku gambarnya K-pop mulu, karena aku emang lumayan suka K-pop, dan ya aku nggak mengkhususkan suka BTS sih, cuman ya suka semuanya lah, nggak terlalu random atau apa gitu. Nah ini untuk ngakalin, ini kan sebenarnya bukan rambut nih, tapi warnanya gelap. Biasanya aku ikut blocking warna hitam gitu. Nah ini bajunya lumayan challenging juga ya, karena bajunya juga berbulu. Aku agak sebel sih sama sedikit, tapi ini bagus masih gambarnya, pencahayaannya bagus, terus juga warnanya juga bagus. Jadi ya tetap aku buat aja. Sebenarnya tuh aku belajar ini dari 2011, jadi pertama kali belajar WPAP itu 2010 pas 3 SMA. Aduh, awan deh tuh. Pas 2010 tuh pas 3 SMA aku kebetulan kecelakaan. Kemudian full di rumah selama 2 bulan. Aku nggak sekolah karena emang kaki aku patah, nggak bisa dipakai untuk sekolah dan sebagainya, jadi untuk berjalan jadi harus dibantu gitu. Jadi selama 2 bulan aku di rumah sakit sekitar 2 minggu kayaknya. Nah, selama 2 bulan di rumah aku nggak tahu harus ngapain selain karena pelajaran dan sebagainya kan dikirimin sama teman aku nggak tahu harus ngapain, dan saat itu lagi boomingnya Facebook. Kemudian aku nggak sengaja lihat WPAP ini gitu, jadi aku pelajarin deh pas SMA itu. Jadi aku sebenarnya belajar graphic design itu dari aku seneng gambar awalnya, seneng gambar manual kayak pakai watercolor, gambar kartun, Pokemon dan sebagainya gitu, tapi digital tuh enggak. Nah, gambar digital tuh pertama kalinya ya WPAP ini, baru masuk digital imaging lah dan sebagainya, dan akhirnya bantu dia sampai sekarang kerja. Oke, sekarang tadi bagian rambutnya udah selesai ya shapingnya. Ini udah ketutup semua bagian rambutnya, tinggal detailnya aja nanti terakhir. Terus ini lanjut ke bagian yang gelap-gelapnya dulu, aku shape bagian besar-besarnya aja. Ini nantinya kan garis ini bakal kita hapus, jadinya aku lebihin aja garisnya, nggak apa-apa, yang penting dia nutup nge-shape-nya gitu. Misalnya kamu nih mau garis sampai sini aja, nggak apa-apa, nggak masalah, asal nutup. Jadi jangan sampai gini, nanti pas kita warnain ini bocor
gitu. Jadi mending aku lebih sekalian aja, atau nantinya bakal dihapus jadinya aku lebihin gitu. Gitu. Oke. Di ini aku pasti ngerjain di bagian yang gelap. Ini kayak kebiasaan sih ya, di vektor pun aku mengerjakan selalu bagian gelap dulu. Gitu. Selalu bagian gelap dulu sih yang aku kerjain. BPA yang paling penting ketika face setting BPAP adalah kamu tahu bagian gelap mana, bagian terang mana. Gampangnya tuh tinggal yang kalau misalkan kayak gini, udah tinggal satu warna aja, yang putih kamu shape dulu, yang hitam kamu shape dulu gitu. Nanti baru bikin detailnya belakangan. Dulu tuh aku belajar BPAP tuh nyontek dulu sama yang lain. Misalkan ada contoh, misalnya ini kan gambar V, aku suka nih sama gambarnya siapa gitu, gambar V, aku cari tuh foto yang sama, misalkan teman-teman pakai nih foto yang sama ini, terus bikinlah editnya sama, ikutin arah fasetnya, tapi jangan ikutin yang 100% nyontek gitu. Jadi bagian ini nih yang ada garisnya nih, bagian ini nih dibaginya nih gitu. Aku dulu belajarnya kayak gitu. Dan sangat beruntungnya aku lagi dulu tuh ada project assignment dari BPAP-nya langsung, BPAP Pusat, BPAP Jakarta. Jadi aku dapat sertifikasi BPAP. Keren ya. Itu membantu sih karena sertifikatnya kan nasional tuh. Jadi pas aku lulusan tuh itu membantu untuk aku skripsi, tambah poin syarat skripsi gitu kan, harus aktif harus aktif sertifikat dan sebagainya gitu. Entahlah tujuannya untuk apa juga, tetap aja sekarang nggak aktif amat. Oke. Ini ini belum, sorry ini aku selesaiin sekalian aja bagian gelapnya tadi yang aku bilang. Aku selalu shape utamanya dulu ya, sambil adalah dikit-dikit dikasih detail arahnya gitu. Ini kan sebenarnya kan garis bulu-bulu gitu, ini kan luasnya kan ke sini ya, arah sini. Makanya ini ngefasettingnya aku arahnya ke sini, kayak ngefaset rambut gitu. Oke, kita tinggal bikin yang detail-detailnya. Aku fokusin di rambut dulu teman-teman ya, sampai selesai. Karena bagian wajah tuh untuk BPAP, entah kenapa di aku tuh paling fun gitu aku kerjain. Jadinya aku kerjain yang aku kalau kelamaan tuh aku males gitu, yang males atau yang nggak enak tuh aku kerjain dulu. Seperti rambut, baju tuh udah ngapain sih gambar baju. Karena ya kemiripan kan sebenarnya gedenya kan di wajah ya, kalau wajahnya udah nggak mirip ya udah nggak dia lagi. Jadi selalu aku gambar yang aku nggak suka dulu, baik itu vektor ataupun BPAP, pasti aku gambarnya dari sini dulu. Dari wajah dulu, itulah alasannya teman-teman. Ini tuh salah satu gambar yang aku suka juga sih BPAP, dan salah satu signature aku. Kalau misalkan ada orang-orang yang order ilustrasi tapi dia nggak tahu nih mau bikin apa, bagusnya apa ya kak gitu misalnya kan, order, aku selalu kalau BPAP gimana kak, dia unik bagus gitu. Terus aku selalu saranin ke BPAP ini. Ya ampun, udah 19 menit dan aku cerewet sekali. Ini real time ya teman-teman, aku sambil gambar sambil ngejelasin. Semoga bisa selesai sih settingnya, semoga nggak ada setengah jam jadi ya, videonya kelamaan juga, aku malas ngeditnya. Dan ya aku semoga sih dengan YouTube aku kayak gini bisa membantu teman-teman yang mau belajar sih. Oh ya nih, nah ini aku bagi dua orangnya, ini yang bagian nanti yang gelap, ini bagian terang. Ini udah aku garisnya kan aku tutup semua gitu, tapi aku bakal fokus ke yang bagian gelapnya dulu aja gitu.
Ini tinggal ngikutin arahnya aja sih, kan mulai rambutnya dari sini shing, kalau disisir gitu ya, arah sisir, arah kamu menyisiri rambut itu gitu. Untuk kamu madep sana gitu, kan nanti ngasih efek layan gitu. Nah aku nggak suka kalau misalkan ada WPAP aku tuh lancip ujungnya, misalkan kayak gini nih, ini kan lancip nih, tajam gitu, jadi aku pasti patahin kesini dulu baru di nah sini, jadi nggak lancip banget, nggak tahu sih kenapa, cuman kurang suka aja yang tipe-tipe faceting seperti itu. Oh ya, proses ini namanya faceting kalau di WPAP, FACETING, faceting yaitu pembentukan shape atau pembentukan bentuk wajah kali ya, pembentukan wajah. Kurang tahu sih asal mulanya dari mana. Setahu aku tuh faceting tuh ada di istilah ketika orang bikin berlian. Bentuk diamondnya tuh namanya faceting. Atau di 3D juga ketika bentuk sisi tepian-tepiannya itu juga faceting namanya. Mungkin ya masih nyambung sih ya, ini juga bentuk-bentuk apa, bentuk-bentuknya kan ya. Ya, begitulah. Jadi aku rasa masih nyambung lah. Mungkin ada info teman-teman ada yang punya info sekitar itu, dari misalnya faceting itu awal dari mana sih, bisa sharing sama teman-teman yang lain di kolom komentar gitu. Cing. Oke, bagian sini nggak perlu detail-detail amat ya, karena emang ini pun supas. Ini di gambarnya emang sini lebih gelap kan, jadinya ya udah emang lebih gelap. Oke, tinggal yang lebih terang. Ini biasanya bagian terang tuh detailnya lebih kelihatan kan, helai-helaiannya gitu lebih kelihatan. Jadi ini agak sedikit lebih detail. Tapi inget ya, WPAP itu nggak usah detail-detail amat. Tapi ada satu WPAP namanya Teh Ii, namanya Tilutea kalau kalian searching. Dia nggak detail tapi warnanya cakep banget. Aku masih belajar caranya ngewarnain WPAP kayak gitu. Kalian bisa lihat karya-karya di Instagram juga, kalau nggak salah ngepost di Behance juga ada. Itu gokil karyanya dia, cara dia ngewarnain, cara numpuk warna, gimana dia warna solid kan, WPAP solid warnanya nih, nggak boleh ada warna gradasi, dia solid banget, warnanya, tapi dia bisa bikin warna turunannya tuh kece gitu, kayak bergradasi tapi nggak gradasi, gimana sih jelasinnya, cakep banget lah pokoknya. Itu salah satu andalan sih, dan aku kenal berapa kali ketemu bareng dulu pas aku masih kuliah di Bandung. Aku kebetulan ikut komunitasnya, jadi lumayan aktif di WPAP Bandung juga. Ada beberapa kali event juga di Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Aku pernah ngisi seminarnya di itu Hajat Seni Rupanya UPI, jadi pengisi untuk WPAP. Oke, kita save dulu ya, belum hilang. Takutnya ada something warning. Nomor berapa nih? 428. Oke, lanjut. Nah, ini kita sementara gini selesai dulu. Maksudnya cukup untuk bagian rambutnya. Oh, ini depannya belum, deng. Sorry. Ini juga bagian terang. Itu oke, bagian apa ya? Ini aku kontrol A, aku grup dulu. Ya lumayan lah. Nggak tahu juga. Oke. Kita lanjut ke sini.
Ini juga ngikutin arahnya ya. Seperti biasa, nih kan penutup kan harusnya harus ini doang nih. Aku lanjutin aja. Siap. Biar pas. Aku warnain tuh. Dah tinggal ini warna jadi satu, ini jadi satu. Oke. Kita lanjut kita ke bagian wajahnya. Wow, udah 25 menit. 35 menit lagi nih, selesai nggak nih 30 menit. Aduh. Oke, ini alisnya juga sesederhana mungkin aja. Tinggal dia kurang lebih sama kayak rambut, tinggal arahnya aja. Gitu. Gitu. Ini kita lanjut ke mata. Ini juga disederhanain. Jangan sampai ada kurva, teman-teman. Ingat di WPAP itu tidak ada kurva. Tagline-nya WPAP itu jangan ada kurva di antara kita. Yang ada kurva di antara WPAP ya, teman-teman. Jadinya benar-benar garis patah-patah aja. Seperti biasa, ikutin arah gelap terangnya. Untuk mata sendiri aku selalu bentuk shape utamanya dulu. Biasanya aja shape ya, yang pasti shape luarannya dulu ya, baru aku bikin nanti kita kasih detail dalam-dalamnya, tapi jangan terlalu detail, ingat, karena WPAP menyederhanakan. Mungkin buat yang pertama dengar atau pertama belajar WPAP kayaknya banyak aturan, aku pun juga dulu rasanya kayak gitu, tapi ketika diikutin tuh asik juga sih dengan aturan-aturan itu, maksudnya nggak yang menghalangi kita untuk berekspresi, justru gimana caranya kita bisa kreatif dengan aturan-aturan yang ada. Oke, aku lanjut ke ini sih, nggak mata selesai satu terus mata berikutnya kayak vektor kan, aku selalu gitu kan ketika WPAP, ketika ngerjain mata kanan lanjut ke mata kiri, tapi kalau WPAP nggak sih, aku biasanya lanjut ke shape sebelah-sebelahnya aja, karena garis-garisnya biasanya aku sambungin, ada yang berhubungan gitu garisnya. Wah, hidungnya mancung banget nih. Lucu. Aduh, kok hening ya. Udah fokus ngerjainnya. Sorry teman-teman. Oke, ini kukunya nggak terlalu kelihatan ya, cuman ini masih agak sedikit sisa-sisa yang terlihat. Ya, bisa lah diatur-atur. Ini kayaknya patah deh. Nah, aku sukanya kalau kebiasaan aku sih ya, kalau bikin WPAP itu sebelahnya agak detail, ntar yang sebelahnya tuh yang udah jor-joran. Tahu jor-joran atau enggak tuh, bahasa mana tuh jor-joran? Gitu. Oke, yang bagian pipi sudah selesai, kita bagian atas. Nah, ini bisa aku lurusin, masuk aja ke alis.
Kalau WP aku biasanya WPAP tuh aku biasanya gitu ya, tinggal ya sambungin aja yang bisa gitu. Kayaknya sih kalau ini sih by learning by doing ya, maksudnya eh, teman-teman nggak bisa saklek ngikutin aku gitu, maksudnya nggak bisa diikutin banget, maksudnya nggak bisa ketika kamu ngambil objek yang lain nggak bisa ngikutin yang plak banget gitu. Ini oh bagian hidung gini nih, X bisa. Jadi setiap wajah tuh pasti beda gitu cara ngefasettingnya, nggak bisa ada patokan oh harus gini nih harus gitu tuh gitu, nggak sih, tinggal di ini aja diatur aja teman-teman mau kayak gimana. Nah ini kalau BPAP paling susah tuh aku entah kenapa bagian mulut, karena aku takut banget warnanya, maksudnya kalau aku sampai salah ngefasetting atau ini tuh kan warnanya nanti nggak warna skin ya, jadi aku takutnya nggak jadi ngebentuk bibir gitu ya. Hidungnya hilang guys, ini aku terlalu kontras ya nggak badinya, tapi ya sudah. Oke, kayaknya sih nantinya di sini yang bakal aku warnain putih kontras ya, makanya nggak terlalu, ini tinggal nambahin detail aja sedikit. Oke, tinggal mata yang sebelah sini. Aduh, ya 30 menit guys, semoga kalian tidak bosan melihatku ngefasetting. Biasanya kalau nggak sambil ngobrol tuh ini 30 menit udah selesai sekalian warnain sih, tapi karena aku main cerewet ya di sini. Semoga penjelasan aku udah dipahami sih, dengan kecerewetan aku jadi tidak sia-sia. Oh ya, untuk WPAP sendiri itu nggak ada garis yang tipis-tipis banget gitu, jadi kalau nggak salah sih nggak ada, boleh ada garis, nggak boleh ada kurva di dalam WPAP, jadi emang bener-bener berbidang-bidang gitu, nggak yang garis lurus gitu. Kalau misalkan ngasih efek nanti itu di ending tuh biasanya fasetnya setelah warnain tuh aku tambahin buat kayak efek cahaya, garis apa gitu. Ya tambahin sih ya sih, ini kayaknya bakal aku warnain putih ya fokus di sini karena sudah sangat kontras. Oke, udah selesai wajahnya, tinggal tambahin di bagian-bagian lain. Tambahin detail-detail di bagian lain yang tadi kita udah bikin, tadi kan di awal kita bikin shape utamanya aja nih, nah kita sekarang tambahin detail-detailnya. Oke. X.
Oke, tinggal tambahin detail bagian lain seperti baju dan sebagainya. Dan ini sangat tricky guys. Kadang tuh banyak faset yang aku ilangin ketika mewarnainnya karena kurang oke lah. Ini yang gini-gini biasanya aku lurusin, terus ini kayak gini sekalian untuk background. Udah sih, udah gak terlalu detail ya, nggak detail, nggak usah detail-detail amat kalau WP-HP mah. Kalau fasetting tuh masih bener-bener mutlak usaha kalian ya, maksudnya gimana kalian memahami arah cahaya, bentuknya, gimana biar tidak merusak kemiripan dengan objeknya. Maksudnya kita bikin siapa, walaupun disederhanakan, walaupun nggak mirip walaupun nggak mengikuti shape aslinya, dia harus masih mirip gitu. Seenggaknya bisa dikenali lah dia siapa, nggak yang terus dari V kemudian jadi Nicholas Saputra gitu. Itu sih masih ganteng juga ya. Oke, semuanya ini udah selesai. Ctrl A, grup, dan kita save dulu. Wow, 36 menit guys bikin ini. Nanti kita warnain di video selanjutnya. Semoga ini membantu buat belajar fasetting. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masih nggak ngerti apa ini fasetting, gimana prosesnya dan sebagainya, bisa tinggalin komentar di bawah atau langsung ke sosial media aku di @tigrinomada. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita bakal mewarnain WP-AP ini. Kalau misalnya ada salah kata, aku minta maaf, dan kalau penjelasan aku kurang jelas, aku juga minta maaf. Aku akan berusaha untuk memperbaikinya di video selanjutnya. Dan sampai jumpa, dan bye-bye.